Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video saya kali ini, saya mau mengulas tentang wiring dari headlamp atau lampu utama Yamaha Vision R ya, atau Vision yang new yang 5 speed juga sama. Vision R ini yang VVA kan 6 speed ya. Jadi headlampnya sama. Nah, di sini kita akan ulas untuk wiringnya di sini karena pemiliknya ini sudah mematikan lampu utamanya ya, jadi sudah memutus lampu utamanya, tapi dia pengen ketika di pas beam ya, di tombol bawahnya kan sudah ada tombol pas beam ya, jadi ketika pas beam walaupun dalam kondisi saklarnya off ya, dia masih bisa menyala lampu utamanya. Nah, jadi sebelum kita merubahnya, jadi kita ada baiknya harus mengetahui dulu sistem cara kerjanya dan juga wiring dari lampunya ya. Oke, kita mulai dulu. Kita lihat soketnya di belakang ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, untuk soketnya ini hampir sama dengan Yamaha R15 generasi ketiga Fitri ya. Untuk jalur-jalur soketnya dan cara kerjanya juga setelah saya pelajari ternyata juga sama ya, mirip ya. Oke, saya akan jelaskan dulu. Ini kabel yang di headlamp ya. Nah, ini kenapa ini sudah ada ke dalam, ini karena pemasangan alis ya, tapi bukan di saya. Cuman ini kebetulan saya rapikan aja ya. Kalau biasanya saya pasang alis itu ambil arusnya langsung di dalam aja ya, tidak perlu kabel keluar ya. Nah, kita terangkan dulu. Pertama di sini dia ada soket 6 pin yang isinya hanya 5 ya. Untuk hitam ya, hitam ini. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah untuk masa dari lampu senja bawaannya ya. Jadi yang hitam ini masa dari lampu bawaannya. Nah, nanti kalau dilawannya soketnya di sini tetap warnanya hitam juga ya. Kemudian di sebelahnya ya, di sebelah hitam di sini ada kuning polos. Maaf ya. Nah, kuning polos ini adalah arus dari saklar sebelah kiri ya, arus lampu jauh dari saklar kiri berupa arus plus ya, yang masuk ke sini arus plus. Nah, ini saklar dari saklar ya, dari saklar lampu jauh. Kemudian di sebelahnya di sini ya, nah di sini ini ada kabel warna coklat ya, di sini ya coklat. Yang ini kuning, nanti lawannya juga tetap warna kuning ya di soket bodinya. Kemudian yang coklat, nah ini coklat ya, ini adalah untuk plus lampu utama ya, dan juga lampu senja ya. Di sini masanya lampu senja aja ya, yang hitam. Di sini plusnya lampu utama baik dekat, jauh, dan juga lampu senjanya ya. Jadi plusnya jadi satu ya, satu jalur di sini. Nah ya, bisa teman-teman perhatikan ya, plusnya satu, jadi keluar arus dari output kunci kontak masuk ke sekring, dari sekring keluar ke kabel coklat ini ya, untuk lampu utamanya ya, baik lampu senja dan juga lampu jauh dekat. Nah, silakan teman-teman catat ya. Nah, untuk di lawannya nanti di luarnya juga tetap warna coklat ya. Nah, kemudian di sebelah coklat, nah ini di pin sini ya, di tengah ya, ini kuncian ya, di tengah ini kabelnya warna hijau ya. Nah, hijau ini adalah masa lampu utama ya. Masa lampu utama, lampu jauh dan dekat, masanya di satu kabel ini ya. Jadi kalau diputus lampu ini ya, kabel ini ya, jauh dan dekat, dia tidak akan bisa menyala ya, kecuali ini di on kan ya, digabung terhubung ya. Kalau terputus, dia jauh dan dekatnya tidak akan menyala karena masanya dia jadi satu, plusnya juga dia jadi satu ya. Nah, plus lampu jauh, lampu dekat. Di sini juga kuning kan ada lampu jauh, ada plus dari saklar ya. Nah, di sini cara kerjanya sebenarnya di dalam dia hanya mengaktifkan sebuah rangkaian. Di dalam itu ada rangkaian seperti rangkaian IC ya. Jadi dia mengaktifkan IC yang di dalam agar nanti ketika ini dialiri arus plus, si lampu plus lampu jauhnya juga dia akan menyala ya, nyala otomatis ya. Nah, bisa teman-teman pahami ya.
Kemudian di sebelahnya ini sudah ya, yang hijau ini adalah untuk plus, jauh dan dekat. Kemudian yang ini abu-abu ya. Nah ini kalau di sini kelihatannya putih tapi ini sebenarnya abu-abu. Oh ya, yang hijau plus, yang hijau Tosca ini ya, kalau di lawannya itu warnanya kuning garis hitam ya teman-teman. Di soket lawannya warnanya kuning garis hitam, itu yang berasal dari ECU ya. Jadi ketika mesin menyala baru di sini ada massa yang keluar dari ECU ya, sehingga nanti motornya akan hidup, lampunya akan hidup ketika mesin sudah menyala ya. Ketika kita kunci kontak, mesin belum menyala, lampu utama belum bisa on ya, kecuali lampu senja ya, karena lampu senja untuk massanya ini dia terpisah dan dia langsung dari ground atau dari rangka ya. Ya teman-teman, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi yang hijau Tosca ini nanti lawannya keluarnya itu kuning garis hitam ya, yang terhubungnya dengan massa yang ke ECU ya, masuk ke ECU. Nah kemudian di sini yang abu-abu ya, abu-abu ini untuk indikator lampu jauh yang ke speedo ya. Nah kalau di lawannya, di soket lawannya sini itu warnanya kuning garis merah ya. Jadi kuning garis merah itu nanti yang menuju ke bagian speedometer ya, untuk memberikan menyalakan lampu indikator jauhnya ya. Nah untuk arus keluarnya itu plus ya, tapi keluarnya dari sini ya. Nah dari si headlamp ini ya, setelah kabel kuning ini di arus plus, nanti dia akan menghidupkan lampu jauh di sini ya, di lampu di batoknya, menghidupkan lampu jauh, dan juga dia memberikan arus plus ke kabel abu-abu ini yang menuju ke indikator speedo. Nah jadi seperti itu ya cara kerja lampu utamanya. Kemudian sini kita akan bahas untuk mematikan lampu utama ya. Jadi mematikan lampu utama itu yang untuk ini ya, untuk Vixion atau R15 dia hampir sama ya. Kita hanya bisa mematikan di massanya aja ya, massa lampu dekat dan lampu jauhnya, yaitu kabel hijau ini ya. Nah kabel hijau ini bisa dipotong ya, tapi kebetulan karena motor ini sudah pernah dirombak dan sudah diputus di bagian jalur kabel yang di bodi, itu kabelnya warna kuning garis hitam. Nah maka saya lanjutkan aja di situ ya. Jadi di situ saya sudah rapikan, nanti akan saya lihatkan di motornya seperti apa. Kemudian akan kita tambah satu buah modul relay yang fungsinya nanti ketika si tombol lampu ini ya, pemutus lampu ini dalam posisi off, kita masih bisa menekan tombol dim lampu jauhnya ya. Jadi kita masih bisa fungsikan dim lampu jauhnya. Nah cara untuk perangkaian relaynya nanti saya perlihatkan bagaimana ya untuk rangkaiannya. Kita lanjut lagi ya. Kalau mungkin teman-teman tanya bisa nggak kan ini kabel coklat ini adalah plus semua lampu. Nah bisa tidak kalau yang ini aja diputus? Jawabannya bisa ya, tapi nanti yang akan mati semua lampu ya. Jadi lampu senja juga ikut mati, lampu utamanya juga ikut mati ya. Nah bisa ya, terserah bebas teman-teman mau potong yang coklat atau yang hijau ini ya. Nah karena di sini kan yang coklat ini harusnya diambil untuk lampu alis demon ya. Dia ada penambahan alis di sini. Nah lampu alis dan ada demon juga. Nah makanya di sini tidak kita putus ya. Yang lampu coklatnya kita manfaatkan untuk arus lampu alisnya dan demon ya. Sementara yang masanya, nah karena lampu bawaannya ini, senja bawaan di dalamnya ini tidak dipakai lagi, jadi kan massa lampu senja itu terpisah sendiri di kabel hitam ini. Nah ini makanya dipotong di sini ya. Sementara yang menuju ke lampu ke dalam ini tidak dipakai ya, tidak kita manfaatkan. Nah karena ini sudah pernah dirombak sebelumnya dan sudah keluar seperti ini, daripada membongkar lagi batoknya ya, makanya ini saya lanjutkan, saya rapikan aja seperti ini. Kalau biasanya saya mengerjakan ini kabel yang saya ambil yang di dalam headlamp, jadi tidak ada lagi kabel yang keluar di sini ya. Jadi kabelnya langsung lampu alis ini ngambilnya di dalam di jalur sini ya. Oke ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian pembuatan modul untuk lampu jauhnya ya, modul untuk dimnya. Oke. Nah oke, sekarang kita lanjut ke
skema ya atau catatan. Nah, di sini sudah saya catat untuk jalur yang soket yang dari headlamp yang tadi ya, yang saya terangkan tadi untuk warna kabelnya ini ya coklat. Nah, ini kita bacanya di belakang soket ya atau dari kabel masuk ya. Saya ambil contoh barangnya dulu. Nah, seperti ini ya kita bacanya. Ini soket yang di headlamp ya, ini sama ya, ini juga copotan tapi ini dari R15 ya, jadi warnanya sama aja ya. Nah, bacanya juga sama seperti ini ya, coklat ya nomor 1, nomor 2 hijau ya. Kalau di R15 di Fiction R tadi hijau Tosca ya, tapi yang bersama ya, abu-abu, kemudian kuning dan hitam ya. Nah, ini untuk keterangannya ini, silakan teman-teman yang mau screenshot ya. Ini coklat plus dari kunci kontak langsung ya untuk lampu senja dan juga lampu utama baik jauh dekat ya, tadi yang seperti saya terangkan tadi. Kemudian ini masa hijau Tosca ya nomor 2, ini masanya dari ECU lampu utama ya, dan abu-abu ini untuk ke indikator speedonya ya, untuk indikator lampu jauh. Kemudian yang kuning ini dari saklar lampu jauhnya ya, jadi untuk mengaktifkan lampu jauhnya harusnya plus ya. Kemudian untuk hitam, nah ini untuk masa lampu senja ya, dari rangka atau dari min aki. Nah, sementara untuk di soket lawannya seperti ini ya, jadi kebalikan lawan di sini kita bacanya juga dari kabel masuknya ya. Nah, jadi makanya posisinya dibalik seperti ini ya, yang kosong jadinya pindahnya ke sini ya. Nah, ini yang kosong ya, nah pindahnya ke sini ya. Ya sama aja ya, cuman warnanya aja yang beda di dua kabel ini ya. Yang coklat tetap sama, yang nomor 2 hijau Tosca. Kalau di kabel bodinya yang masuk ke ECU jadi kuning garis hitam ya. Kemudian yang abu-abu di kabel bodinya warnanya kuning garis merah ya untuk indikator. Yang sisanya 3 kabel itu sama semua ya. Oke ya, ini untuk gambaran wiringnya, silahkan mau dicatat. Nanti baru kita akan lanjut ke skema untuk membuat saklar on off nya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke saklar on off-nya ya. Ini modul rangkaian modul untuk dim ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau pakai dim ya, misalnya pengen cuma mematikan lampu utama, nanti kalau mau dim ya harus menghidupkan tombol on off-nya ini ya. Nah, tidak perlu pakai relay ini. Tapi kalau yang pengen pakai relay, pengen ketika lampu di tombol on off yang kita bikin baru ini kita matikan posisi mati, jadi masih kita bisa dim ya. Untuk fungsinya sih sebenarnya untuk pas siang hari kita untuk memberi kode ke lawan arah, seandainya kita mau belok atau mau mendahului ya, untuk ngasih kode aja ya. Nah, jadi tidak perlu kita menghidupkan dulu tombol ini ya, jadi bisa langsung dipencet dimnya, lampu utamanya akan on ya. Karena di rangkaian bawaan Fiction ini maaf ya, suara motor agak berisik. Jadi di rangkaian utama Fiction New ini ya, dia yang seperti saya terangkan tadi, dia punya arus plus dan masa plus untuk seluruh lampu. Kemudian masanya pisah-pisah ya. Tapi untuk lampu jauh di sini ya, kalau kita putus salah satu, misalnya kita putus kabel coklat ini ya, kita putus, kemudian kita kasih arus di lampu jauh plus, dia lampu utama tidak bisa nyala. Atau juga di kabel masa yang dari ECU ini kita putus, kemudian mau kita nyalakan lampu jauh walaupun arus plusnya masuk ke headlamp ya, tetap lampu utama juga tidak bisa menyala ya. Karena plus di sini fungsinya adalah untuk tigral ya, atau pemicu rangkaian di dalam headlampnya ya. Jadi untuk menyalakan dari lampu dekat, kemudian ditambah lampu jauhnya jadi on juga ya. Nah, seperti itu ya. Kalau saya jelaskan secara rinci mungkin agak susah juga ya menerangkannya. Tapi intinya kalau teman-teman mau merubahnya, nah di sini untuk mematikan lampu utama itu sebenarnya ada 2 cara. Pertama, cara yang saya pakai ini ya, dengan memutus masa lampu utama atau memutus kabel coklat ini. Nah, ini bisa juga ya. Tapi nanti imbasnya kalau kabel coklat ini kita putus,
lampu senja dari bawaan motor itu ikut mati ya, ikut off ya. Kalau kita putus yang di plusnya ini ya. Nah, kalau kita putus hanya di bagian massa dari ECU untuk lampu utamanya ini, maka yang mati hanya lampu dekat jauhnya aja ya. Lampu dekat jauhnya dia akan off ya. Nah, jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Nah, oke, jadi kita akan bahas sesuai yang saya kerjakan saat ini ya. Jadi di sini yang kita putus adalah massa dari lampu utama dan dari ECU ya. Kemudian yang ECU menuju ke headlamp kan. Nah, dari ECU kan dia warnanya kuning garis hitam ya. Yang dari headlampnya warna hijau Tosca ya. Jadi terserah teman-teman mau putusnya di bagian kabel yang dari soket bodinya ini ya, yang kuning garis hitamnya ini, atau yang di soket dari headlampnya ya, yang hijau Tosca. Bebas, terserah mau teman-teman putus dari mana ya. Jadi nanti putus potongannya itu ya, masuk ke saklar on off ya. Cari saklar on off yang ada dua kabel ya. Ya, dua kabel ini kan satunya masuk ya, bebas. Ini bolak-balik mau dipasang bolak-balik bebas ya. Ya, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman siapkan relay 5 kaki ya. Nah, ini sudah saya rangkai relaynya. Jadi sekalian akan saya jelaskan juga di sini dengan gambar ya. Nah, pertama di relay ini kaki ya, ada kaki 3 dan di atas ini kaki 2 ya. Nah, di relay kaki 3 ini teman-teman kasih pinggir sebelah sini ya, dikasih arus ground massa ya. Bisa ngambil langsung dari rangka atau dari kabel soket headlampnya, kabel warna hitam, bisa di jumper juga ke situ ya, jumper ya. Kemudian yang di kanan ya, di tengah kita lewatkan dulu. Yang di sebelah kanan ini ke plusnya saklar lampu jauh ya, kabelnya warna kuning ya, plus saklar lampu jauh ya, warna kuning. Nah, kemudian yang di tengah, nah ini di tengah ya, di tengah ini nanti teman-teman bisa ambil ke, nah ini kan kabel sudah kita potong ya. Nah, bisa kita gabungkan di sini satu ya, salah satu ya, bebas ya, yang mau dari kabelnya dari yang body atau yang menuju ke headlamp juga terserah ya. Jadi yang satu ini masuk ke bagian kabel massa yang dari ECU ya, yang di sini kalau di sini saya sambungnya ini ke jalur yang dari headlamp, dari body ya. Kemudian yang di sini tidak dipakai, yang di atas sebelah kanan, yang kita pakai sebelah kiri ya. Nah, ini baru ke potongannya satu lagi ya. Jadi ini seperti ini ya. Nah, ini ya, kabelnya warnanya kuning garis hitam atau hijau Tosca ya. Nah, jadi potongan ini ke sini, gabungnya satu, ke sini satu ya. Nah, bisa teman-teman pahami ya. Oke ya, seperti itu ya. Nah, jadi nanti dia kerjanya seperti ini ya. Ketika tombol ini posisi off, nah maka kan arus yang dari ECU terputus nih di sini ya, di tombol ini kan ya. Jadi terputus di tombol ini, tidak terhubung ke kabel ke jalur sebelahnya ya. Nah, ketika kita tombol dim, kita tekan tombol dim, di sini sudah ada massa ya, relay kaki 5 ini. Kalau pakai relay kaki 5 besar ini, di sini kakinya 85, di sini 86, yang di tengah 30, di sini 87A, nah di sini 87 ya. Ini kalau kita pakai relay yang kaki besar ya. Ini 85, 86, 30, 87A, 87 ya. Sebenarnya pakai relay kaki 4 juga bisa ya. Jadi rangkaiannya kalau relay kaki 4 kan hanya ada 85, 86, 30 dan 87. Itu sama ya. Terserah teman-teman mau pakai relay yang besar atau relay kecil seperti ini. Kenapa saya gunakan relay kecil? Selain tempat ya yang di headlampnya sempit, nah relay kecil ini juga masih sanggup untuk menyalakan lampu bawaan dari Vixion R ya, karena wattnya kecil ya, wattnya itu tidak sampai di 20 watt ya. Jadi ini masih sanggup ya. Oke ya, jadi kita lanjut cara kerjanya. Ketika ini sudah ada arus massa
Kemudian di sini kita tekan tombol lampu jauhnya. Di sini berarti akan mengalir arus plus ya, sehingga menyebabkan relay ini aktif ya. Jadi kalau relay aktif, maka arus dari kaki 30, nah ini kan arus massa dari ECU, dia akan connect dengan kaki 87 yang arus massanya menuju ke headlamp ya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau kurang paham silahkan diulangi lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian motornya. Iya. Oke, jadi ini pemasangannya seperti ini ya. Untuk massa ini kita ambil dari kabel warna hitam di sini ya, di kabel yang bodinya ini. Nah, ini massa yang dari modul tadi. Kemudian yang untuk plus si relaynya ini ya, kita ambil dari plus lampu jauh yang dari saklar warna kuning polos ya. Nah, posisinya di sini. Ini bagian penguncinya. Ya, di samping warna coklat ini ya. Lalu yang dua kabel tadi ya. Nah, ini sebenarnya bolak-balik juga tidak masalah. Ini satunya yang dari bodi yang diputus. Ini kabel warna, kalau di kabel bodinya ini kabel warna kuning garis hitam ya, atau yang kalau dari headlampnya itu warna hijau Tosca tadi ya. Nah, ini kan diputus ya, satu masuk ke saklar ya, nanti keluaran saklar baru ke lampu ini ya. Nah, ini sama juga ya, jadi fungsinya juga seperti itu sama. Jadi satunya kita sambung ke yang dari bodi, satunya juga yang ke sini. A few moments later. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi yang satunya lagi ya, ini dari bodi ya, yang kuning garis hijau ini yang dari relay saya buat ya, kuning garis hijau ada dua, dan yang satunya lagi yang menuju ke lampunya ya. Nah, ke sini ya, tapi ini belum saya sambungkan karena kita mau lihat dulu tanpa disambung untuk saklar dimnya berfungsi atau tidak ya. Oke, jadi ini sudah kita pasang ya soket headlampnya. Nah, tapi yang satunya lagi ini belum kita sambung ya ke sini ya, ke yang menuju ke lampunya. Kita coba nyalakan dulu untuk motornya. Ini lampu utama harus mesin on dulu ya. Oke, untuk tombol on off nya di sini ya, untuk lampunya. Nah, ini untuk on lampunya ya, posisi lampu dekat. Kemudian ini untuk lampu jauh ya. Nah, ini lampu jauhnya ya. Nah, kalau posisi lampu ini on ya, saklar yang ini on, ini masih bisa normal ya, masih bisa kita dim ya. Nah, ini masih bisa kita dim ya. Tapi kalau ini posisi off ya, posisi off kita matikan. Ini tidak bisa dim ya. Nah, ini tidak bisa tekan dimnya ya. Jadi harus menggunakan relay yang tadi ya. Nah, ini relay ini tinggal disentuhkan di sini. Nah, ini posisi off ya, lampu off. Ini kita posisi lampu jauh. Ini kalau saya sentuhkan langsung, ini langsung on ya. Nah, itu ya lampunya ya. Ini kalau saya sentuhkan lampu di situ nyala ya. Padahal ini posisi lampunya off ya, saklarnya ya. Ya, mungkin segitu ya. Ini saya rapikan dulu, nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Oke, jadi ini sudah kita pasang ya. Tes sekali lagi. Kita nyalakan dulu untuk mesinnya ya. Ini posisi saklar off ya. Kalau on ini, itu on ya, dekat. Ini off, ini on ya. Kemudian lampu jauh, lampu jauhnya normal ya. Sekarang kita posisi matikan lampu dekat. Ini lampu dekatnya mati, langsung di dim ya. Nah, ini untuk dim ya, bisa langsung on ya. Ya, jadi ini sudah selesai, dan untuk rangkaiannya ya seperti itu ya.